Hai, welcome to Mr. Jun Channel. Kali ini kita bukan belajar matematika, tapi kita akan berbagi dengan Bapak Ibu Guru tentang praktik baik sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka. Let's check it out. Perkenalkan, nama lengkap saya Putu Juniase. Di seri berbagi ini kita akan berbagi tentang praktik baik mata pelajaran matematika di SMA. Berbeda dengan masa belajar dari TK, SD, SMP yang masih semangat anak-anak itu untuk belajar dan rasa ingin tahunya tinggi, di masa SMA itu biasanya anak-anak mulai ada kondisi yang menyebabkan dia tidak tertarik sama beberapa pelajaran tertentu, apalagi matematika. Salah satu penyebabnya adalah ilmu matematika itu ilmu yang berkelanjutan, di mana pada dasarnya matematika itu bisa diaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian itu yang menjadi landasannya. Sedangkan di saat mulai ke tingkat yang lebih tinggi itu ibaratkan sebuah pohon dengan kerumitannya tersendiri. Namun dasarnya harus kuat. Sedangkan stereotip yang terjadi itu ada anak-anak yang dasarnya tidak kuat tapi mereka sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Adapun catatan awal dari pengamatan saya dalam pembelajaran matematika itu adanya ketimpangan kemampuan awal dari siswa itu sendiri. Kemudian anak-anak SMA itu dia sudah bisa memberikan pilihan kepada dirinya bahwa pelajaran ini perlu dan pelajaran ini nggak perlu. Sehingga kita pun dari guru dengan keterbatasan itu sulit untuk memfasilitasi semua kebutuhan tersebut. Kemudian dari matematika sebagai teori yang berkelanjutan, itu ada anak-anak yang baru dapat matematika saja sudah nggak bersemangat. Dan apalagi materi-materi di jenjang SMA itu lebih banyak bersifat abstrak. Namun kita tetap dituntut untuk memberikan pelajaran yang harus tetap bermakna. Matematikamu seleramu. Nah, di sini judulnya agak mengundang karena praktik baik yang ingin saya bagi itu memberikan siswa kesempatan untuk menentukan kemampuannya sendiri, kemudian targetnya dalam belajar, dalam menyelesaikan masalah-masalah matematika. Berikut adalah tantangan-tantangan yang saya temui dalam mempersiapkan kegiatan ini. Yang pertama, sistem belajar siswa yang masih terkesan paketan. Saya juga bingung jelasinnya kayak gimana. Yang pasti ada target dalam setahunnya itu harus kayak gimana. Kemudian masih ada stereotip kalau siswa harus ahli di segala bidang. Mungkin ini masih tidak di semua sekolah kayak gitu. Jadi, matematika harus bisa, yang ini harus gede nilainya. Kemudian, ya semuanya harus gede-gede. Itu agak susah bagi siswa. Apalagi nanti jumlah mata pelajaran di Indonesia terutama itu banyak. Apalagi yang SMA. Jadi kadang-kadang untuk yang ini aja udah jenuh, sehingga matematika itu ya kurang favorit bagi beberapa orang siswa. Cara menjawab tantangannya itu diperlukan kesadaran. Jadi nggak semua mapel loh harus nilainya sempurna gitu. Kemudian yang selalu saya tanamkan kepada anak-anak, yang penting kalian ada komitmen. Kemudian mau belajar, mau bertanggung jawab bahwa siswa itu tugasnya adalah belajar. Kemudian dari sana kita coba berikan perlakuan yang agak berbeda di pelajaran matematika. Berikut aksi-aksinya.
Yang pertama, kita akan coba menyusun kegiatan pembelajaran itu santai, baik itu dengan media-media, kemudian di kelas juga suasananya santai. Kemudian kita lanjut di aksi yang kedua, yaitu kita menyiapkan soal-soal berjenjang. Nah, ini dia yang saya maksud dengan matematikamu seleramu. Jadi dalam matematika itu kan meskipun targetnya sama, tapi tingkat kesulitan soalnya itu kan bisa beda-beda. Jadi saya buatkan berbentuk level-level. Jadi level 1 masih pemahaman yang sederhana. Itu mirip kayak C1, C2, C3 deh. Tapi kalau orang matematika pasti tahu. Ada soal C4 yang gampang, ada soal C1 yang susah atau C2 yang susah. Itu saya level-levelkan sesuai dengan tingkat kesulitan dan lama waktu pengerjaannya. Kemudian motivasi kita harus terus, kayak istilahnya gini, anak-anak yang sudah mampu sampai level yang lumayan tinggi itu terus kita motivasi biar bisa mengembangkan dirinya dan kita manfaatkan untuk membantu teman-temannya. Sedangkan anak-anak yang cuma bisa ngerjain yang level-level yang di bawah itu kita dampingi sehingga nanti dia bisa menargetkan dirinya mau bisa sampai yang mana. Nah, dari sanalah muncul seleramu sampai di mana. Kemudian di aksi yang keempat itu kita ulangi proses tersebut di subbab-subbab yang lain. Jadi tadi contohnya di trigonometri sudah kayak gitu. Kemudian berikutnya kita masuk ke bab fungsi kuadrat, kita gituin lagi. Jadi anak-anak terbiasa. Kadang-kadang kalau di kelas saya ada yang mengelompokkan dirinya, oh saya kelompok sampai level 3 kayak gitu. Tapi itu nggak apa-apa. Lama-kelamaan dari yang 0 jadi 1, 1 jadi 2, 2 jadi 3 itu sudah cukup. Aksi yang kelima, itu jika ada waktu mencukupi nantinya. Jadi nanti kalau waktunya itu mencukupi, kita berikan mereka waktu atau panggung untuk menunjukkan kemampuannya dalam suatu hasil karya. Ini ada sedikit cuplikan contoh hasil karyanya. Nah, ini buat teman-teman nih yang masih bingung gimana caranya, ini 8 ditambah 160 itu gampang, pakai kita sistem kayak utang-utang aja kayak ini. Dari mana dapat hasil dari X2 tersebut? Kita dapatkan yaitu dari hasil perkalian berulang di mana. Oke, sekarang akan kita lanjutkan ke soal yang ketiga, di mana ini soal jauh lebih kompleks daripada soal sebelumnya karena Waduh, ada notifikasi dari Mr. Jun. Untuk menutup video ini, saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Matematika itu mudah bukan? Bukan. Jadi nanti setelah kita berikan treatment seperti itu dalam beberapa kali periode pembelajaran sampai termasuk ke penilaian formatifnya, itu yang bisa kita lihat itu terjadinya perubahan keaktifan dan antusiasme dari siswa dalam belajar matematika. Jadi caranya simpel aja, sambil kita ngajar itu nanti frekuensi yang nanya pasti bertambah, kemudian yang mau jawab pasti bertambah, kemudian lebih perhatian anak-anaknya sama pelajarannya kita. Kemudian ada yang lebih berani. Lebih berani bukan berarti dalam konotasi negatif ya, kayak kadang-kadang dia nyeletuk tapi benar. Kemudian kadang kita salah, mereka langsung koreksi. Jadi lebih atraktif lah istilahnya. Dia nggak terlalu takut lagi. Kan kadang-kadang ada yang pinter tapi nggak berani nanya kan. Kadang-kadang nggak berani mengkoreksi. Kemudian dilihat teman-temannya yang kurang tapi berani nanya-nanya, mereka juga termotivasi. Itu yang saya rasakan setelah memberikan treatment soal-soal berjenjang ini, yang matematikamu seleramu. Kemudian meskipun ada yang masih tidak bisa, ya nggak apa-apa. Mau gimanain lagi, matematika memang pelajaran yang yang memang harus mengakar. Dari awal materinya nyambung terus sampai ke atas. Jadi memang masih ada yang nggak bisa sampai yang kita harapkan, nggak apa-apa. Tapi mereka sudah mampu berusaha. Jadi
apapun hasilnya, maksudnya yang penting mereka sudah berusaha, itulah hasil dari diri mereka. Kemudian saya mencoba meminta testimoni dari anak-anak. Kebetulan ada 2 yang jadi korban dan dia mau, mari kita tonton bersama-sama. Hai teman-teman semuanya, kenalin nama aku Anak Gung Rasa Wicaksana Saputra. Saat ini aku duduk di kelas 11 di SMA Negeri 4 Denpasar. Salah satu hal yang Pak Jun sering ucapin di kelas aku itu kayak matematika itu emang susah, tapi kalau kalian tenang ngerjainnya pasti dapat kok hasilnya. Intinya kalau emang kita mau belajar, benar-benar belajar, Pak Jun akan bantu. Dan walaupun kalian nggak begitu mengerti, tapi kalau kalian ada rasa unjuk kerja gitu kan, sebodoh-bodohnya kalian matematika, pastinya kalian bisa nulis, diketahui, ditanya, dijawab dari soalnya itu kan, itu udah dapat nilai, udah dapat poin gitu kan dulu. Terus nanti bakal ada dikasih soal kayak level 1. Nah level 1 itu biasa tuh soalnya itu soal dasar yang masih gampang gitu ya. Jadi kita step per step cara menyelesaikannya. Terus seru sih, lebih pede aja gitu kalau misalnya belajar matematika dengan cara kayak gitu. Halo semua, perkenalkan aku Natania Catherine Patricia, bisa dipanggil Nat atau Natania. Aku dari kelas 10-2 dan aku siswi SMA 4 Denpasar. Jadi kali ini aku akan menceritakan pengalaman aku belajar matematika dengan Pak Jun. Dari awal masuk SMA sampai sekarang aku enjoy banget belajar matematika, walaupun aku memikirkan kalau matematika itu sangat susah, tapi materi yang dijelaskan, materi yang diberikan oleh Pak Jun itu sangatlah ringkas dan mudah dipahami oleh aku yang notabene itu adalah anak yang tidak suka matematika. Dan juga ada ciri khas dari Pak Jun, yaitu memberikan soal-soal dengan level tertentu, misalnya dari level 1 sampai ke level 5, yaitu bisa kita sebut dari level mudah ke level yang susah. Itu juga membantu aku buat mengasah kemampuan matematika aku, dan puji Tuhan banget nilai aku dari semester 1 ke semester 2 itu naik berkat materi dan penjelasan yang diberikan Pak Jun kepada aku. Terima kasih. Dari testimoni yang tadi, dan itu tanpa paksaan ya, saya rasa dapat mewakili keseluruhan dari praktik baik yang saya lakukan. Kemudian dari faktor-faktor pengaruh bagaimana praktik baik ini dapat berhasil, yaitu encouragement-nya harus continue. Jadi kayak kita harus selalu mengingatkan. Kemudian kadang saya malah bingung karena keterbatasan waktu. Kadang keasikan ngajar malah lupa sama rencana yang mau saya lakukan. Jadi harus selalu fokus dalam melakukan praktik baik tersebut, dan tentunya perlu kerja keras. Kemudian secara tidak langsung kalau kita mulai mencatat kegiatan-kegiatan kita, ini salah satunya kita jadi lebih aware dengan situasi anak-anak itu kayak gimana. Jadi ibaratkan kalau kurikulum merdeka itu kan harus ada diagnostik ya. Jadi kalau pada saat kita memperhatikan praktek baik ini secara nggak langsung, kita dapat bonus diagnostik. Sehingga kita tahu perkembangan anaknya, jadi kita tahu perkembangan kelasnya, dan tidak sengaja kita nyatet jadinya. Kemudian tentunya akan tumbuh ide-ide baru dalam bagaimana kita mengembangkan cara-cara kita mengajar di kelas. Demikianlah video berbagi praktek baik dari saya. Semoga video yang tadi bisa menginspirasi bagi Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Jika teman-teman sudah memiliki kegiatan yang sejenis atau yang lebih bagus lagi, mari kita berbagi bersama-sama demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Merdeka belajar!